Halo, nama saya Sarah Rashida Nur Hakim. Saya merupakan mahasiswa Magister Bisnis Administrasi di Telkom University yang memiliki NPM 2050-123-230. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Digital Leadership, yaitu menganalisa studi kasus kepemimpinan strategis dan transformasi di Facebook yang kini kita kenal sebagai Meta Platform. Fokus utama dari presentasi ini adalah menganalisis peran Sheryl Sandberg dalam memimpin proses transformasi strategis Facebook di tengah tekanan regulasi, krisis kepercayaan publik, dan juga tantangan etika digital. Latar belakang dan fokus masalahnya, Facebook kini telah tumbuh dari sebuah platform jejaring sosial kampus menjadi salah satu raksasa teknologi global. Namun, di balik pertumbuhan tersebut terdapat berbagai tantangan seperti skandal privasi Cambridge Analytica, kemudian ada juga tuduhan manipulasi pemilu, dan juga tekanan anti-monopoli. Nah, fokus studi ini adalah bagaimana Facebook mengelola transformasi menjadi aplikasi yang serbaguna atau disebut mega apps. Peran Sheryl Sandberg sebagai CEO menjadi krusial dalam proses ini karena ia memegang tanggung jawab operasional, ada juga hubungan eksternal, serta manajemen krisis. Nah, studi ini mencerminkan dilema utama kepemimpinan digital modern sebagaimana tumbuh agresif tanpa mengorbankan etika dan kepercayaan publik. Untuk model bisnis Facebook, ini dikenal sebagai tagline-nya gratis untuk pengguna menggunakan via iklan. Artinya pengguna tidak membayar layanan, tapi pengguna menjadi sumber data utama pendapatan dari Facebook. Nah, pendapatannya itu hampir seluruhnya berasal dari iklan digital. Iklan tersebut sangat bertarget menggunakan data penggunaan seperti usia, minat, lokasi, dan aktivitas online. Semakin akurat data, maka semakin tinggi nilai jual ke pengiklan. Ini membuat Facebook menjadi salah satu pemain dominan dalam iklan digital global. Ini merupakan gambar diagram bisnis model kanvas dari Facebook. Di sini ada key partnernya, yaitu diantaranya ada pengiklan dan agensi, developer sebagai pihak ketiga, penyedia layanannya, kemudian ada regulatornya, kemudian ada key activitiesnya, kemudian ada value propositionnya, yaitu layanan gratis ya, terus pengalaman pengguna yang dipersonalisasi, terus ada customer relationship, customer segmennya pengguna individu kurang lebih 2 miliar lebih ya dari pengikut Facebook ini. Terus pengiklan digitalnya ada UKM dan bisnis besar juga. Kemudian ada developer pihak ketiga seperti aplikasi, game, dan sebagainya. Nah, ini key resource-nya itu adalah data pengguna dan teknologi platform AI, infrastruktur global, dan merek Facebook yang kuat. Dan channelnya itu ada platform digital seperti Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, terus juga yang terakhir itu ada Threads ya. Kemudian ada aplikasi mobile dan desktop, dan juga ada API untuk mitra dan developer. Ini cost strukturnya itu dari infrastruktur dan data center, kemudian ada dari tim pengembangan atau R&D, kemudian ada dari biaya moderasi konten dan keamanan, kemudian ada juga biaya hukum dan kebijakan publik. Revenue stream-nya itu iklan digital utama bisa sampai hampir 99% ya pendapatannya. Kemudian dari Facebook Marketplace atau e-commerce, kemudian ada juga dari pembayaran dan langganan minor seperti gaming, event, atau virtual reality, dan sebagainya. Nah, ini merupakan cara Facebook menghasilkan uang, jadi 99% pendapatannya itu dari iklan digital, kemudian ada dari marketplace dan shops, yaitu jual beli online ya, monetisasi melalui iklan produk dan kemitraan bisnis, kemudian juga ada Facebook Pay dan transaksi mikro, seperti itu tuh pendapatan dari aplikasi seperti donasi atau acara virtual yang berbayar, kemudian ada produk virtual reality dan metaverse. Nah, ini dari penjualan perangkat keras VR-nya tersebut dan konten digital. Ini juga merupakan bagian dari strategi metaverse jangka panjang.
Untuk analisis lingkungan Facebook, ini dari faktor politik dan hukum, itu adanya privacy dan proyek seperti Libra yang saat ini mendapat kecaman dari regulator global ya. Karena tantangan utamanya itu ya regulasi privacy, kemudian anti monopoli dan hukum data. Kalau dari faktor ekonomi, ada ketergantungan pada iklan yang membuat Facebook ini rentan terhadap krisis ekonomi global. Jadi dibutuhkan sekali diversifikasi pendapatan yang ada di Facebook. Nah, untuk dari faktor sosial budaya, itu kepercayaan publik ini menurun akibat hoax dan penyalahgunaan data. Kemudian dan Gen Z juga mulai berpindah ya ke platform lain seperti TikTok misalnya. Kemudian dari faktor teknologi, itu inovasi AI dan integrasi mega apps itu memang menuntut sistem back end yang kuat. Jadi memang tantangannya ada di keamanan dan privasi yang harus tetap ditingkatkan. Kemudian dari faktor ekologi, itu pusat data itu sangat boros energi, kemudian juga menimbulkan tuntutan netral karbon ya saat ini. Jadi prioritas dari Sheryl Sandberg itu harus membangun kepercayaan kembali, kemudian membangun inovasi ramah pengguna, dan juga menjalin kerjasama dengan regulator. Ini tantangan transformasi ke mega app yang merupakan tujuan dari Facebook. Facebook ini ingin menjadi aplikasi serbaguna ya, seperti WeChat. Namun ada 4 tantangan besar, seperti teknologi integrasi yang harus menggabungkan WhatsApp, Messenger, Instagram, dan menuntut rekonstruksi sistem dan keamanan baru. Kemudian juga ada isu privacy yang harus menggabungkan data, dan ini menimbulkan resistensi dari publik, terutama kan adanya skandal-skandal lama yang tadi dijelaskan. Kemudian yang ketiga itu ada tekanan regulasi. Jadi integrasinya ini dianggap anti kompetitif oleh regulator. Nah, ini bisa memicu pemisahan paksa unit bisnis yang ada di Facebook. Kemudian persepsi masyarakat juga kan sekarang dominasi platform itu jenuh ya. Orang itu biasanya jenuh. Nah, ini persepsi bahwa Facebook ini terlalu mendominasi kehidupan digital sudah ada di masyarakat. Di sini pentingnya Sandberg harus memimpin transformasi secara bertahap, transparan, dan etis. Untuk evaluasi relevansi kepemimpinan Zuckerberg-Sandberg ini, memang ada argumen yang untuk mengganti, karena mereka dinilai kurang adaptif dalam krisis etika, dan juga terlalu sentralistik, serta minim akuntabilitas. Nah, ini menyebabkan penurunan kepercayaan publik, dan juga adanya kehilangan daya tarik dari talenta. Mereka juga dinilai memiliki respon yang lambat terhadap perubahan eksternal. Tetapi argumen untuk mempertahankan juga cukup banyak gitu. Salah satunya rekam jejak pertumbuhan dan skalabilitas mereka cukup baik. Mereka juga memiliki kemampuan adaptasi di tengah krisis yang menyebabkan perusahaan itu tetap stabil dalam transformasi strategis, terutama kepemimpinan Sandberg yang sangat berpengaruh dalam hubungan internasional. Solusi idealnya adalah restrukturisasi peran ya, karena ini juga penting. Restrukturisasi kepemimpinan ini ke arah kolaboratif dan transparansi tanpa harus mengganti sepenuhnya. Untuk dampak kekhawatiran agregasi data terhadap model bisnis, memang ada. Yang pertama itu penurunan kepercayaan pengguna ya. Saat ini pengguna semakin selektif dalam membagikan data dan cenderung mereka bermigrasi ke platform yang lebih private gitu. Kemudian ada juga tekanan regulasi yang meningkat dari GDPR dan CCPA yang harus memaksa reformasi kebijakan data dan membatasi penggunaan data tanpa persetujuan eksplisit pengguna. Dan juga harus adanya restrukturisasi monetisasi. Artinya Facebook itu harus mencari pendapatan alternatif, misalnya dari langganan atau marketplace atau pembayaran dalam aplikasi, atau juga dari virtual reality seperti metaverse dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya menjual data pengguna gitu. Ini juga yang pelajaran yang bisa diambil dari kasus Facebook ini, kita belajar bahwa inovasi teknologi aja memang tidak cukup ya. Kepemimpinan yang bertanggung jawab itu sangat dibutuhkan.
Sandberg dan timnya itu memang harus menyadari bahwa kekuasaan atas data itu harus dibarengi juga kepercayaan publik. Facebook juga harus menjadi simbol inovasi dan juga yang lebih etis dan manusiawi gitu, daripada mereka hanya menjual data penggunanya saja. Itu sangat di masa depan perusahaan digital ini akan bertahan bukan yang paling besar, tapi yang memang saat ini yang paling adaptif dan etis. Transformasi Facebook ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi atau teknologi saja, tapi juga harus diperjuangkan untuk merebut kembali kepercayaan publik yang sempat hilang. Ini adalah pelajaran yang besar sekali bagi semua pemimpin di era digital. Oke, terima kasih. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya terbuka untuk diskusi dan pertanyaan lebih lanjut. Semoga analisa ini bisa menjadi kontribusi positif dalam memahami kepemimpinan strategi di era digital yang terus berkembang.